Hmm, bulan ini aku masih bisa makan. Masih ada sisa duit. Hehehe. Untung aja minggu kemarin udah ditransfer duit sama Lilis. Hehehe. Sekalipun aku ada sedikit bohong, tapi seenggaknya aku bisa dapat tambahan uang makan buat bulan ini. Dan sekarang waktunya aku nongkrong. Haha, kan udah jadwalnya. Pasti sudah ada si Marno di warung kopi. Samperin ah. Wah, bos kita udah dateng nih. Ngopi-ngopi dulu, Tok. Nih, No, aku bawain gorengan. Pesan aja lagi kopinya kalau kurang. Wah, teman satu ini. Duitnya nggak bisa habis. Ada aja traktirannya. Jadi nggak enak aku. Dari kemarin-kemarin kamu selalu bayarin aku terus. Alah, No. Kayak sama siapa aja kamu ini. Kalau cuma kopi sama gorengan mah kecil. Habisin aja dah tuh gorengannya. Iya, makasih ya, Tok. Hebat kamu ya. Padahal baru aja beli motor. Tapi masih bisa traktir aku setiap hari. Ya, namanya laki-laki harus pinter muter otak. Adalah proyek sedikit-sedikit. Pokoknya kalau sama aku, kamu tenang aja, No. Perut aman. Apa Lilis nggak marah kalau kamu sering nongkrong begini, Tok? Bilangnya kan kalian mau nabung. Marah gimana? Dia di sana kan nggak tahu apa-apa, No. Lagian aku ini kan kepala rumah tangga. Masa mau jajan aja harus laporan? Dia kerja juga kan buat seneng sama-sama. Bener banget itu, Tok. Namanya kan laki-laki, bukan sepele. Itu si Anto ya? Masya Allah, sekarang sudah pakai motor baru. Dulu kemana-mana masih jalan kaki, kadang pinjam motor tetangga. Sekarang sudah bisa beli sendiri. Alhamdulillah, ada juga kemajuan hidupnya. Lilis belum bisa pulang, tapi selalu ingat kampung, ingat suaminya juga. Semoga saja Anto benar-benar jadi lebih bertanggung jawab. Mudah-mudahan ini awal yang baik buat mereka berdua. Mas Anto sibuk nggak ya? Kan dia ada usaha juga sekarang. Aku telepon aja lah. Kan sudah beberapa lama ini dia nggak ada kabar. Semoga diangkat. Assalamualaikum Mas. Sibuk nggak? Memangnya ini lagi apa? Waalaikumsalam, Lis. Nggak sibuk kok. Ini lagi santai di depan rumah aja. Kamu gimana di sana? Aku baik-baik aja kok Mas. Paling cuma capek sedikit. Mas sehat-sehat aja kan di sana? Alhamdulillah sehat-sehat aja kok. Kamu juga jaga kesehatan ya di sana? Jangan capek-capek. Iya, aku kepikiran kamu Mas. Di rumah sendirian. Aman aja kok. Biasa aja, nggak ada apa-apa. Yang penting kamu fokus kerja aja di sana. Syukurlah. Terus usaha ayamnya gimana, Mas? Sudah mulai jalan kan? Iya, jalan kok, Lis. Pelan-pelan. Namanya juga lagi ngerintis. Memangnya ayamnya sudah banyak belum, Mas? Ya cuma 10 ekor aja sih, Lis. Namanya juga baru mulai usaha kan? Jangan banyak-banyak dulu. Kan Mas masih belajar. Semoga bisa berhasil ya. Amin, Mas. Aku seneng dengarnya. Berarti uang yang aku kirim kemarin kepakai dengan baik ya? Alhamdulillah. Iya, kepakai kok. Kan memang diniatin buat usaha ini. Aku cuma pengen kita bisa hidup lebih baik. Aku di sini kerja juga buat bantu. Iya, Lis. Tenang aja. Hidup kita pasti jadi lebih baik kok ke depannya. Mas juga lagi berusaha. Iya, Mas. Aku percaya kok sama kamu. Makanya aku nggak ragu kirim uang. Iya, nggak bakal sia-sia kok, Lis. Ya sudah, yang penting kamu jaga diri baik-baik. Aku cuma bisa doain dari sini.
Iya, kamu juga ya, Lis. Jangan capek-capek banget. Iya, Mas. Kenapa jadi kepikiran begini ya? Tadi dia nanya usaha, tanyain ayam, tapi aku cuma bisa jawab sekenanya. Kandang aja nggak ada, apalagi ayamnya. Lilis itu percaya banget ya sama aku. Tiap aku minta uang, pasti dia kirim uang tanpa banyak tanya. Padahal sebenarnya aku bohong. Harusnya uang itu beneran aku pakai buat usaha, bukan buat hal yang nggak jelas. Kalau dia tahu yang sebenarnya, apa masih percaya sama aku nggak ya? Ya udahlah, aku pikir nanti aja. Toh Lilis juga masih di kota. Wah, seperti biasa ya, sayurnya seger-seger. Iya Bu RT, ini baru datang dari pasar induk. Mau beli apa hari ini? Seperti biasa aja, Pak. Kangkung 1 ikat, tomatnya 1 plastik, telurnya 10. Pak, tahu kabarnya Anto nggak? Wah, iya Bu, sudah kelihatan beda sekarang. Iya, itu dia. Saya sampai kaget. Dulu kemana-mana jalan kaki. Sekarang udah bawa motor sendiri. Alhamdulillah ya Bu, berarti ada rezekinya. Iya, semoga saja begitu. Saya langsung kepikiran Lilis loh. Iya Bu, terkadang saya juga keinget dia. Iya, kasihan juga. Jauh-jauh kerja. Tapi pasti dia seneng kalau lihat Anto sekarang udah mulai maju. Belum bisa pulang ya dia. Iya, Pak. Mungkin karena juga baru kerja, jadi nggak gampang ambil cuti. Iya sih, berat juga hidup terpisah begitu. Semoga saja kerja kerasnya di sana nggak sia-sia. Dan Anto benar-benar jaga kepercayaan itu. Amin Bu, semoga semuanya jadi lebih baik. Iya, Pak. Kita doakan saja yang terbaik buat mereka berdua. Kamu kok lama banget, Lis, naruh piringnya? Oh, maaf ya, Nek. Tadi Lilis sekalian nyuci piringnya. Harusnya nanti aja nggak apa-apa. Kok sepertinya kamu lagi seneng, Lis? Ada apa? Mas Anto sekarang lagi buka usaha, Nek. Buka usaha ayam potong di Pampung. Oh ya? Usaha ayam potong? Iya, dia bilang mulai dari kecil, pelan-pelan dulu. Jadi kemarin-kemarin Lilis bantu kirim uang buat modal. Kamu yakin, Lis? Uangnya benar dipakai buat usaha? Iya yakin, Nek. Anto nggak mungkin bohong. Nenek bukan nuduh, tapi kamu harus tetap hati-hati. Jauh itu bikin kita nggak bisa lihat langsung. Anto cerita terus kok, Nek. Katanya ayamnya sudah ada 10 ekor. Cerita itu bisa benar, bisa juga sekadar menenangkan hati kamu. Enggak kok, Nek. Aku percaya sama dia. Mungkin dia sudah berubah. Harapan itu boleh, Lis, tapi jangan sampai kamu menutup mata. Aku cuma mau percaya kok, Nek, kalau dia benar-benar berusaha buat masa depan kita. Nenek cuma nggak mau kamu kecewa nantinya. Insya Allah enggak, Nek. Lilis yakin Anto nggak akan ngecewain aku. Lah, Tok, tumben bengong. Biasanya juga udah pesan macem-macem. Lagi pusing no. Aku kepikiran terus. Lah, emang kepikiran apa? Lilis semalam nelpon, nanya usaha ayamku. Loh, emang kamu ada usaha ayam? Itu dia, masalahnya usaha ayam itu kan gak pernah ada no. Awalnya cuma biar dia ngirim duit tambahan ke aku. Tapi dia sekarang nanyain perkembangan. Terus, kamu jawab apa? Ya, aku cuma bisa jawab sekenanya aja. Bilang ayamnya udah 10, lagi berkembang, padahal kandang aja nggak ada. Ya udah, lanjutkan aja. Maksudmu? Ya, kamu kan sudah terlanjur. Ngapain mundur? Tinggal pinter-pinter ngomong aja. Tapi kan aku bohong no. Aku juga jadi kepikiran terus. Ah, kamu ini terlalu mikir. Selama dia percaya dan masih kirim uang, ya aman-aman aja. Itu aja uangnya juga aku pakai buat yang lain. Ya sudah, nikmati dulu. Nanti kalau sudah kekumpul lagi,
Baru deh kamu beneran bikin usaha. Jadikan seolah-olah dari awal memang usaha. Gampang kan? Bisa gitu ya? Bisa lah. Hidup itu kadang butuh akal-akalan sedikit toh. Jangan terlalu lurus, nanti kamu yang capek sendiri. Tapi kalau dia tahu gimana? Ya, jangan sampai tahu. Simple. Entah kenapa, aku malah makin gak tenang. Tenang saja, lama-lama juga kamu biasa. Yang penting sekarang aman dulu. Sore itu, Anto datang dengan kebingungan, tapi pulang membawa nasihat yang salah. Marno menyuruhnya tetap berbohong dan menenangkan diri dengan cara yang keliru. Mungkin terasa mudah untuk sekarang, tapi diam-diam, langkah itu justru membawa Anto semakin jauh dari kebenaran. Sudah lama juga ya nggak dengar kabarnya Lilis. Di kota sendirian, kerja terus tiap hari. Kuat juga itu anak. Nelpon nggak ya? Takutnya lagi kerja. Tapi kok rasanya pengen banget nanya kabarnya. Dulu kalau di kampung, sering lewat depan rumah. Sekarang malah cuma bisa dengar kabar dari jauh. Lilis itu anak baik, gak pernah ngeluh, padahal pasti capek di sana. Aku telepon aja lah sebentar, tanya kabar. Siapa tahu dia juga lagi butuh teman cerita. Semoga dia sehat dan baik-baik saja di sana. Assalamualaikum, Lilis. Ini Bu RT, Nak. Waalaikumsalam, Bu RT. Iya, Bu. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Kamu sendiri gimana di sana, Lis? Kerjaannya lancar? Alhamdulillah, lancar, Bu. Cuma ya capek sedikit, tapi masih kuat kok. Jaga kesehatan ya, Nak. Jangan terlalu dipaksakan. Iya, Bu. Makasih. Di kampung gimana, Bu? Semua baik-baik aja? Alhamdulillah aman. Biasa saja seperti biasa. Oh ya Bu, saya mau tanya, usaha ayamnya Indra gimana ya sekarang? Usaha ayam Indra? Iya Bu, katanya lagi jalan. Saya kirim uang juga buat bantu. Kalau itu Bu RT belum terlalu tahu, Lis. Oh begitu ya Bu? Iya, soalnya jarang lihat langsung. Tapi nanti Bu RT coba cek ya ke sana, biar jelas gimana keadaannya. Iya Bu, tolong ya. Saya juga cuma pengen memastikan saja. Iya Nak, nanti kalau sudah Bu RT lihat, pasti dikabari ke kamu. Makasih banyak ya Bu RT, jadi agak tenang saya. Iya, yang penting kamu di sana jaga diri baik-baik. Jangan terlalu kepikiran dulu. Iya Bu, terima kasih banyak. Ya Allah, semoga saja benar di depan sana ada kandang ayam. Lili sampai kirim uang dari jauh. Kerja capek di kota. Masa iya Anto cuma main-main? Kasian Lilis itu. Orangnya polos, terlalu percaya. Apapun yang Anto bilang, pasti dia iyakan. Kalau memang ada usaha ayam, setidaknya hatinya bisa tenang. Merasa perjuangannya ada hasilnya. Jangan sampai semua itu cuma cerita. Cuma janji yang gak pernah jadi nyata. Ya Allah, semoga Anto benar-benar berubah. Jangan sampai Lilis yang harus menanggung kecewanya. Ya Allah, jadi kepikiran terus omongannya Lilis kemarin. Katanya Anto lagi buka usaha ayam sampai minta kirim uang segala. Kalau memang benar ada usahanya, ya alhamdulillah. Kasian juga Lilis kerja jauh-jauh di kota, pasti berharap banyak. Tapi kalau ternyata nggak ada, aduh kasihan banget Lilis. Jangan sampai dia dibohongi. Uang hasil capeknya dikirim, tapi dipakai entah buat apa. Bismillah, aku cek saja sendiri. Mudah-mudahan memang ada kandangnya. Loh,
kok sepi banget. Di mana kandang ayamnya? Jangankan kandang, bekas-bekasnya aja nggak ada. Masih kosong begini. Bahkan bau ayam pun nggak kecium. Jadi selama ini Anto bohong ke Lilis. Ya Allah, tega amat. Lilis kerja jauh di kota, kirim uang tiap bulan demi usaha yang ternyata nggak pernah ada. Kasian Lilis, dia pasti bangga mikir suaminya lagi berusaha. Padahal kenyataannya begini. Saya harus gimana ya? Kalau aku diam, Lilis terus dibohongi. Tapi kalau aku kasih tahu, hancur hatinya. Ya Allah, semoga ada jalan terbaik. Gak tega aku lihat Lilis diperlakukan begini. Assalamualaikum, Bu RT. Waalaikumsalam, Lis. Oh iya, Bu. Gimana usaha ayamnya Mas Anto? Udah mulai jalan kan, Bu? Tadi siang Ibu habis lihat ke depan rumah kalian. Tapi di sana nggak ada kandang ayam. Bau-bau ayam juga nggak ada. Maksudnya, Bu, Ibu sudah lihat sendiri. Halaman masih kosong. Nggak ada ayam. Nggak ada kandang. Bahkan tanda-tanda usaha pun nggak ada, Lis. Nggak mungkin, Bu. Anto bilang dia sudah mulai usaha. Ibu juga berharap begitu, Lis. Ibu sampai berharap ibu yang salah lihat. Tapi kenyataannya memang gak ada apa-apa di sana. Jadi, Mas Anto bohong ke saya, Bu. Ibu gak mau langsung nuduh, Lis. Tapi yang ibu lihat, ya seperti itu keadaannya. Saya kirim uang tiap bulan, Bu. Saya pikir dia beneran usaha. Ibu ngerti perasaan kamu. Makanya ibu gak tega kalau kamu terus gak tahu. Kenapa ya, Bu? Saya cuma pengen kita sama-sama usaha, biar hidup lebih baik. Sabar ya, Lis. Nanti kamu coba ngomong baik-baik sama Antol. Jangan langsung emosi. Tapi kamu harus tahu yang sebenarnya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu RT. Sudah jujur sama saya. Iya, Lis. Ibu di sini cuma pengen kamu nggak disakiti. Kalau ada apa-apa, cerita sama ibu ya. Iya, Bu. Makasih banyak. Jadi, selama ini aku dibohongi. Usaha ayam katanya, kandang aja nggak ada. Aku kerja nahan capek, nahan rindu, cuma karena percaya omonganmu. Kita lagi sama-sama bangun masa depan. Aku selalu bayangin di sana Mas Anto lagi sibuk ngurus ayam. Ternyata aku sendiri yang capek, aku sendiri yang berjuang. Apa salahku sih? Aku cuma pengen kita hidup lebih baik, itu aja. Tapi kenapa yang aku dapat malah kebohongan? Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di antara jarak yang memisahkan kota dan kampung, bukan hanya rindu yang terbentang, tetapi juga sebuah kenyataan yang perlahan menghancurkan kepercayaan. Lilis yang selama ini bertahan dengan harapan, kini harus menghadapi luka yang tak pernah ia bayangkan. Sementara di kampung, kebohongan yang selama ini tertutup mulai menemukan jalannya untuk terbuka. Kepercayaan memang sederhana, namun sekali retak, tak mudah untuk kembali utuh. Lis, kamu kenapa, Nak? Dari tadi nenek lihat kok diam saja, mukanya murung begitu. Semalam Bu RT nelpon, Nek. Terus, ada apa? Bu RT bilang di rumah gak ada kandang ayam, Nek. Nggak ada? Iya, Nek. Katanya halaman masih kosong, gak ada apa-apa. Padahal selama ini Anto bilang dia lagi usaha. Aku kirim uang terus, Nek. Ya Allah, sabar ya, Nak. Aku ngerasa dibohongi, Nek. Aku kerja capek-capek di sini. Tapi dia... Iya, nenek ngerti. Pasti sakit rasanya. Aku harus gimana, Nek? Lis, kalau hati kamu lagi nggak tenang begini, lebih baik kamu pulang dulu. Pulang? Iya, nenek bisa bantu ngomong ke Ratna. Ambil cuti aja 2 hari, biar kamu bisa lihat langsung keadaan di sana. Biar jelas semuanya. Tapi nanti nenek di sini gimana? Nenek tidak apa-apa ditinggal sebentar. Yang penting,
kamu nggak lama-lama pulangnya. Terkadang kita memang harus hadapi langsung kenyataannya, Nak. Iya, Nek. Yang kuat ya, Nenek selalu ada buat kamu. Makasih, Nek. Biar besok pagi biar Lilis pulang sebentar. Kalau Lilis udah ketemu Mas Anto, nanti Lilis balik lagi kok ke sini. Iya, Lis. Duh, gimana ini? Uangku udah tipis. Aku harus ngomong apa lagi ya? Aku udah bohong ke Lilis mau usaha. Padahal kandangnya aja nggak ada. Ayamnya apa lagi? Kalau Lilis nanya lagi, aku mau jawab apa ya? Kalau nanti Lilis tiba-tiba pulang, terus lihat sendiri, habislah aku. Apa aku bilang aja ya ayamnya mati semua? Tapi kalau ditanya kandangnya, waduh, kandangnya juga nggak ada. Ya Allah, makin kesini kok malah makin ruwet. Gimana ini? Aku harus ngomong apa ke Lilis? Nek, Lilis mau izin pulang ke kampung. Cuma sebentar kok. Mumpung hari Minggu, Mas Anto paling siang ini dia di rumah aja. Nanti sore, Lilis balik lagi ke sini. Nenek nggak apa-apa, Lilis tinggal sebentar. Iya, Lis. Nenek tidak apa-apa kok. Kan memang nenek yang nawarin Lilis pulang. Iya, Nek. Terima kasih. Lilis harus lihat langsung. Lilis nggak bisa terus kepikiran begini. Iya, nenek mengerti. Hati kamu pasti nggak tenang. Aku takut, Nek. Tapi kalau aku nggak pulang, aku bakal terus bertanya-tanya. Kadang memang harus berani menghadapi kenyataan, Lis. Nenek selalu berharap yang terbaik buat kamu kok. Makasih ya, Nek. Sudah selalu ada buat aku. Yang penting kamu jaga diri di jalan. Dan ingat, apapun yang kamu temui nanti, kamu harus kuat. Iya, Nek. Loh, Lilis? Iya, Bu. Lilis pulang sebentar. Ya ampun, kok nggak bilang-bilang? Tahu-tahu udah sampai. Sini, masuk dulu. Nggak usah, Bu. Cuma sebentar aja kok. Lilis cuma mau ngecek rumah aja kok, Bu. Tentang usahanya Anto. Iya, Bu. Lilis kepikiran terus. Uang yang Lilis kirim beneran dipakai buat usaha atau enggak? Kemarin sih ibu lihat belum kelihatan ada usaha apa-apa di depan rumah. Bisa aja lagi proses atau belum jalan. Tapi Lilis takut, Bu. Takut dibohongi. Lebih baik kamu lihat langsing aja, Lis. Biar semuanya jelas. Iya, Bu. Lilis juga pengen lihat langsung. Ya udah, nanti kalau butuh apa-apa bilang ke saya ya. Iya, Bu. Makasih ya. Hah? Kosong? Ini gak ada apa-apa. Padahal selama ini aku kirim uang katanya buat modal usaha. Buat beli ayam, buat bikin kandang. Tapi ini gak ada bekasnya sama sekali. Mas, kamu bohong ya? Aku di kota kerja capek-capek, nahan pengen ini itu. Semua demi kamu. Demi usaha yang kamu bilang bakal jadi masa depan kita. Tapi ternyata cuma omong kosong. Aku pulang jauh-jauh, berharap bisa lihat hasilnya. Minimal ada satu kandang atau beberapa ayam. Tapi yang aku lihat sekarang cuma kosong. Aku capek. Loh, Lilis? Kamu kok udah pulang, Lis? Iya, Mas. Lilis pulang. Loh, kok nggak bilang dulu?
Tiba-tiba banget. Memang sengaja nggak bilang. Ya udah. Baguslah kalau kamu kangen sama rumah. Iya, kangen. Sekalian mau lihat usaha Mas. Usaha? Oh iya itu. Di mana Mas? Masih proses, Lis. Belum kelihatan aja. Belum kelihatan gimana? Iya, maksudnya lagi proses. Proses apa Mas? Halamannya kosong. Itu kemarin sempat mulai, Lis. Tapi ya ada kendala. Kendala? Sampai nggak ada satupun kandang. Nggak ada juga ayam satupun. Uang yang aku kirim itu kemana Mas? Dipakai kok, Lis. Buat ini itu. Kebutuhan juga. Kebutuhan siapa Mas? Aku kirim itu buat usaha, bukan buat dihabisin. Aku niat kok, Lis. Sumpah. Cuma belum jalan aja. Belum jalan? Atau memang nggak pernah ada niat dari awal? Jangan gitu, Lis. Aku capek Mas. Aku percaya sama kamu. Tapi yang aku lihat sekarang cuma kosong. Lis, aku bisa jelasin. Aku mau denger yang jujur. Sekali ini aja. Jangan bohong lagi. Lis, aku mau jujur. Aku nggak bisa bohong lagi. Memang seharusnya dari dulu, Mas. Sebenarnya, uang yang kamu kirim itu nggak aku pakai buat usaha ayam. Aku pakai buat kebutuhan sehari-hari. Buat nongkrong. Bahkan kadang aku traktir teman-teman. Aku tahu itu salah. Banget. Jadi, selama ini usaha yang Mas mau jalani itu semua cuma cerita. Iya, aku mikir nanti juga bisa nutupin. Tapi malah makin jauh. Makin gak bisa berhenti bohong. Sebelumnya, aku percaya sama kamu, Mas. Aku kerja capek-capek, nahan semuanya. Karena aku pikir kita lagi bangun sesuatu. Aku tahu. Aku jahat, Lis. Aku nyakitin kamu. Aku benar-benar nyesal sekarang. Kenapa kamu bohongin aku, Mas? Karena aku cuma bisa ngandelin kamu. Aku kecewa. Banget, Mas. Tapi aku juga nggak tahu harus gimana lagi. Lis, kasih aku kesempatan. Aku mau perbaiki semuanya. Ini bukan soal kesempatan lagi. Ini soal kepercayaan. Dan itu nggak gampang baliknya. Tapi aku nggak mau hidup terus dalam marah. Aku capek kalau harus benci kamu terus. Lis, Aku maafin kamu, Mas. Lis, makasih. Makasih banget. Jangan senang dulu. Maaf itu bukan berarti semuanya kembali seperti dulu. Iya, aku ngerti. Kalau Mas memang mau berubah, buktikan. Bukan janji lagi. Aku akan buktiin, Lis. Pelan-pelan. Aku harap kali ini kamu benar. Malam itu menjadi saksi bahwa kejujuran yang terlambat tetap meninggalkan luka. Lilis memilih memaafkan, bukan karena hatinya sudah utuh, tapi karena ia lelah menyimpan sakit sendirian. Sementara Anto akhirnya menyadari, kebohongan kecil yang terus dipelihara bisa menghancurkan kepercayaan yang begitu besar. Tak ada pelukan hangat malam itu, tak ada janji manis yang menenangkan. Yang tersisa hanyalah dua hati yang sama-sama lelah, berdiri di antara penyesalan dan harapan yang belum tentu kembali. Namun dari kejujuran yang pahit itu, mungkin untuk pertama kalinya, mereka benar-benar memulai sesuatu yang nyata.